Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Mutaharah, mahasiswa semester 5, jurusan Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Raden Masjid Surakarta, akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Perspektif Sosiologi dan Filsafat Sejarah, karya Abdurrahman Kasmi. Artikel ini diterbitkan dalam jurnal Fikroh volume 2 nomor 1 pada tahun 2014. Dan review dari jurnal atau artikel mengenai pemikiran Ibnu Khaldun dalam bidang filsafat merupakan sebuah pemenuhan tugas yang diampu oleh beliau Profesor Toto Soeharto dalam mata kuliah filsafat sejarah. Untuk membahasnya pembahasan agar tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lebar, maka kami mengkerucutkan pembahasan dalam video kali ini menjadi 2 bahasan. Yang pertama adalah mengenai biografi singkat dari Ibnu Khaldun, dan yang kedua adalah mengenai pemikiran Ibnu Khaldun dalam bidang filsafat sejarah. Dan berikut adalah penjelasannya. Ibnu Khaldun bernama lengkap Waliyuddin Abdul Said Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun Hadrami al-Isbili. Beliau dilahirkan di Tunisia pada bulan Ramadan 732 Hijriah atau tanggal 27 Mei 1332. Ibnu Khaldun wafat di Kairo pada tanggal 17 Maret 1406. Keluarganya berasal dari Hadramaut yang kemudian bermigrasi ke Sevilla atau Spanyol pada abad ke-8 setelah semenanjung Spanyol dikuasai oleh Arab Muslim. Keluarganya ini pro Bani Umayyah dan selama bertahun-tahun menduduki posisi tinggi dalam politik di Spanyol sampai akhirnya hijrah ke Maroko. Setelah dari Maroko, mereka menetap di Tunisia, dan di negara ini mereka dihormati pihak istana dan diberi tanah milik dinasti Hafizah. Ibnu Khaldun mempelajari ilmu pada sejumlah guru. Yang terpenting adalah 1. Abu Abdullah Muhammad bin Al-Arabi, kedua Abu Al-Abbas Ahmad bin Al-Qusor, dan guru lainnya. Ia mempunyai kecerdasan yang cemerlang, sehingga banyak yang mengatakan bahwa Ibnu Khaldun adalah seorang ensiklopedis atau kamus berjalan. Setelah menginjak dewasa, Ibnu aktif dalam kegiatan politik yang mengantarkan dirinya untuk menduduki posisi strategis. Ibnu Khaldun muda oleh Sultan Abu Inan dari Maroko mendapatkan kepercayaan untuk menjadi sekretarisnya, padahal waktu itu usianya masih 20 tahun. Ia menetap di Maroko antara tahun 1354 hingga 1362 dan akhirnya meninggal di Afrika Utara menuju Granada, Spanyol pada tanggal 26 Desember 1362. Keputusan ini diambil karena situasi politik Maroko yang menghangat, dan sebelumnya ia sempat dipenjara selama 21 bulan karena dituduh berkomplot dengan Pangeran Muhammad yang memalingkan Abu Inan. Di akhir kehidupan Ibnu Khaldun, ia tidak lagi tertarik dengan glamor kehidupan dunia. Bahkan banyak sekali jabatan politik yang ia tolak karena ia ingin berkonsentrasi dalam kontribusi intelektual. Pengalamannya yang begitu banyak menjadi bahan penting baginya untuk menyusui teori dan pokok pikirannya dalam Muqaddimah dan beberapa buku lainnya yang menjadi referensi sejarah peradaban umat manusia. Dan Muqaddimah inilah merupakan sebuah karya monumental dari Ibnu Khaldun yang menceritakan tentang sejarah. Ibnu Khaldun dan filsafat sejarah. Filsafat sejarah adalah pengertian yang paling sederhananya merupakan tinjauan terhadap peristiwa-peristiwa historis secara filosofis untuk mengetahui faktor-faktor esensial yang mengendalikan perjalanan peristiwa-peristiwa historis itu, untuk kemudian mengikhtiarkan hukum-hukum yang tetap yang mengarahkan perkembangan berbagai bangsa dan negara dalam berbagai masa dan generasi. Dalam hakikat sejarah terkandung pengertian sebuah observasi dan usaha mencari kebenaran atau yang disebut dengan tahqiq, keterangan yang mendalam tentang sebab dan asal sesuatu, pengetahuan tentang substansi, esensi, dan sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa. Para sejarawan Muslim terkemuka telah membicarakan teori dan peristiwa sejarah secara luas dan mendalam. Di antara mereka adalah Ibnu Ishaq yang mengarang kitab Sirah Muhammad, ada At-Tabrani yang mengarang kitab Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk, serta Ibnu Khaldun yang mengarang kitab Muqaddimah. Banyak pemikir sejarah yang mengatakan bahwa Ibnu Khaldun merupakan penggagas filsafat sejarah.
Hal ini bisa dibuktikan dari berbagai karya Ibnu Khaldun yang tersebar di belahan dunia dan gagasannya yang cemerlang mengenai sejarah. Menurutnya, masyarakat adalah makhluk historis yang hidup dan berkembang sesuai dengan hukum-hukum khusus yang berkenaan dengannya. Hukum-hukum tersebut dapat diamati dan dibatasi lewat pengkajian terhadap sejumlah fenomena sosial. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa as-sobiyah merupakan asas berdirinya suatu negara, dan faktor ekonomis adalah faktor terpenting yang menyebabkan terjadinya perkembangan masyarakat. Ibnu Khaldun mempunyai keyakinan bahwa kekuasaan harus ada dalam masyarakat untuk menjaga eksistensinya dan mengatur sistem interaksi muamalah antar mereka. Dalam konsepnya, kekuasaan harus didasari oleh as-sobiyah atau solidaritas, di mana sekelompok masyarakat yang mempunyai kesepakatan untuk menegakkan kekuasaan mempunyai komitmen yang sama. As-sobiyah ini bukan hanya karena pertalian darah, tapi bisa dengan perjanjian, kesamaan nasib dan latar belakang. Hanya saja, memang harus diakui bahwa garis nasab atau keturunan sangat menentukan dalam regenerasi kekuasaan. Terjadinya kudeta dari sistem khilafah ke sistem kerajaan setelah Ali atau Khulafaur Rasyidin membuat Ibnu Khaldun semakin yakin tentang signifikasi konsep as-sobiyah ini. Berangkat dari konsep ini, suatu negara yang dibangun dalam prinsip as-sobiyah, keturunan hanya akan bertahan selama 4 generasi, karena sampai ke generasi keempat, as-sobiyah akan pudar dan runtuhlah negaranya. Untuk tahap selanjutnya, kekuasaan akan beralih ke kelompok yang mempunyai as-sobiyah ini. Kebesaran pemikiran Ibnu Khaldun telah banyak mempengaruhi filosof Eropa dan pemikir pada masa pencerahan. Seorang pemikir berkembang saat Aljazair bernama Profesor Nuruddin Haqiqi menulis sebuah buku yang menjelaskan pengaruh Ibnu Khaldun terhadap pemikiran Saint-Simon, khususnya yang berhubungan dengan teori otoritas peradaban. Sedangkan Auguste Comte telah membicarakan permasalahan sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun dalam pembahasan khusus yang bertemakan paradigma konvensional otoritas politik. Begitu juga bahwa Ibnu Khaldun telah mampu membuka sinyal teori evolusi biologi sebelum dilontarkan oleh Herbert Spencer, teori pemindahan solidaritas mekanis ke solidaritas unsur, sebelum didengungkan oleh Durkheim, dan teori hegemoni kekuasaan sebelum disampaikan oleh Max Weber. Dan mungkin masih banyak lagi pengaruh pemikiran Ibnu Khaldun terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa dan bahkan di seluruh dunia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai pemikiran Ibnu Khaldun terhadap filsafat sejarah. Semoga dapat bermanfaat. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang seterus-terusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi